Sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk sama dengan sholat. Nggak boleh orang haid itu sujud syukur, sujud tilawah. Wa kadza lan iku kaya mengkono sholat sajadatu tilawah utai sujud tilawah syukri lan sujud syukur. Juga nggak boleh seperti hanya sholat sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud karena bacaan di Al-Quran. Biasanya kalau di Al-Quran, kalau khataman baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu kalau tidak sujud sampean gantinya itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Tapi sunat sujud, wasjud waqtarib. Loh, sujud. Itu namanya sujud tilawah. Loh, itu gak boleh. Terus sujud syukur juga nggak boleh, karena sujud tilawah, sujud syukur itu syaratnya juga seperti sholat, harus suci dan sebagainya. Itu sujud syukur. Makanya saya tekankan di sini, mumpung ada pesepak bola, ya, jangan niru-niru di TV. Mari masuk sujud syukur, nggak boleh. Sujud syukur itu harus nutupi aurat, punya wudu. Sampean boleh jadi bisa punya wudu, tapi speaker kostumnya ini, kecuali kalau pakai celana sampean, ya nggak apa-apa. Mari masuk tuh diwuduk tapi ini kuduan, ya sujud syukur nggak apa-apa, ya. Mari tinju, nah sujud syukur. Yuk delokane bagus tapi sebetulnya itu keliru, begitu lah ya. Apa? Kayaknya ya nggak apa-apa kalau gini. Lah ya nggak apa-apa kan gini. Koyok nang Gusti Allah ya, kok jangan gini ya. Jangan. Iya, yuk alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah enggak apa-apa kan, enggak ada syaratnya apa itu ya. Alhamdulillah kan kayak gitu. Dalam arti alhamdulillah gitu ya. Itu. Ya sudah, jangan sujud syukur ya. Itu keliru. Sujud syukur itu seperti memang sujud syukur itu ya, sujud syukur itu yang sunat di sujud syukur itu nikmat yang tiba-tiba. Nikmat yang tiba-tiba. Hujumun nikmat. Dumadaan moro nikmat. Lah iku moro iso. Loh, alhamdulillah. Loh, kalau sampean pakai ya sesuai dengan apa syaratnya syarat-syaratnya sholat, ya boleh. Enggak apa-apa. Lek kepengin ngono, aku rasane nglebono akeh iki aku. Tak celono ae. Loh, kalau nikmat yang lantur nggak sunat disyukuri. Nikmat sehat itu, nikmat sehat ya. Nikmat apa gitu ya. Lek sampean sujud syukur ya entek ambek sujud syukur sampean. Bendino sujud syukur sampean. Nikmat yang tiba-tiba moro-moro gak disongko-songko. Ya Allah telbok. Ampun ya. Loh, alhamdulillah lah ngadep ngulon. Nah, sujud syukur itu. Gak moro-moro semua disujud syukuri. Ada yang sunat disyukuri, ada yang sunat disujud syukuri. Lek nikmat tidak hujum, tidak tiba-tiba, disyukuri tok. Alhamdulillah. Kilo aku oleh nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Lah oleh nikmat critakno, dudu critakno tok kancane ngiler. Iku lho, ayo apa? Ayo dal, aku mambung iki lho oleh. Ayo nandi-nandi nang pojokan ngono wis. Ola apa? Nang warung iku. Lah iku diceritakno jenenge ngono. Ceritanya kisah nyata iku, cerita nyata. Lah diceritakno tok terus ngiler ya. Lo gitu. Jadi sujud syukur seperti itu ya. Jadi makanya melakukan itu seakan-akan baik tapi sebetulnya itu keliru. Ya seperti itu ya. Ya. Yo padha ambek darusan lek apa? Lek posoan iku lho. Sewengi darusan kan apik delokane. Bacaan Quran, ngaji ya. Tapi ada waktunya, tidak mau ngaji semuanya baik. Lah ngaji tapi tanggane gak iso turu ya. Wis wae turu gak iso turu. Yo iku malah gak apik ya. Makanya harus diilmuni semua ya. Lek moro cuma akal tok, yo keliru kabeh nanti. Seperti sampean datang ke masjid, di sana tepak khutbah. Sampean sembahyang tahiyatul masjid bisa dibenarkan sih ya. Bisa dibenarkan, tapi sing agak dicepatkan sedikit ya. Tapi kalau sampean ada di luar masjid, maksudnya di luar, bukan di jerambahnya, di serambinya, teras masjid, termasuk masjid terasnya. Tapi kalau sudah meluber keluar, bukan masjid, tanahnya milik masjid. Kok sembahyang riyo njobo iko.
Gak usah sembahyang tahiyatul masjid wis lungguh wis. Jadi sampean sing kayak teko kena sembahyang tahiyatul masjid. Senajan imame wis khutbah tapi sing rodok ya apa ya, rodok cepatkan sedikit ya. Disingkat, diringkas lah gitu. Tapi yang di dalam masjid kalau sudah khutbah nggak boleh berdiri untuk sholat, nggak boleh gitu, nggak boleh sudah ya. Makanya ilmu loh, yang datang boleh ke dalam masjid loh ya. Kalau datang ada di luar masjid bukan yang termasuk masjid. Apa yang termasuk masjid? Bukan termasuk masjid itu latare masjid, itu bukan termasuk masjid. Termasuk jeding-jeding itu bukan masjid. Lek masjid kali tiga jeding, no masjid tiga WC nggak boleh ya. Ya, di luar ya nggak usah sholat itu nunggu ae ya. Ya seperti sampean pagi-pagi sholat sholat hari raya ya, biasanya kalau sholat hari raya kan pagi-pagi kan datang ke masjid kan sholat itu. Sholat apa itu? Ya tahiyatul masjid. Lah sampean kalau ke lapangan ya selungguh tahiyatul lapangan sampean ya. Loh, lah iya. Loh iya. Utawa tekone lagi embong, ya gak usah sholat tahiyatul embong. Ya. Aduh. Ya. Begitu ya. Kok amblas-amblas gitu tadi ya. Sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk sama dengan sholat. Nggak boleh orang haid itu sujud syukur, sujud tilawah. Nggak boleh ya. Sudah, ada yang tanyakan tak? Wasani utai kang nomor loro iku as-saumu poso, fardhan iku fardhanane poso au naflan utawa sunnah. Poso nggak boleh puasa orang haid ya. Nggak boleh orang haid. Begini, ini banyak yang salah paham ini. Orang haid itu haram berpuasa, baik fardu atau sunnah. Udah, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Mulai awal belum haid. Ya, enak poso ambil anaknya, bojone poso wis. Ya. Nah, tapi boleh minum obat agar tidak haid, boleh. Boleh diminum obat agar puasanya nutup sampai 30 hari, boleh. Ternyata jebol. Saumpama ya jebol ya. Jebol. Akhirnya ya apa? Gak enak aku lah gak poso aja aku. Lah gak boleh. Artinya puasa Bu, niat memang niat, diniati. Kalau malamnya nggak niat, siangnya ya nggak makan, nggak minum ya seperti orang nggak puasa yang barengi bojone, barengi anak. Nggak apa-apa kalau begitu. Puasa yang dengan niat, dikatakan puasa itu kalau memang ada niat. Makanya ibadah itu bedanya di niat. Sampean meneng diet, gak mangan sedino, itu duduk poso, ya diet ya. Tapi lewat senawa itu sauma, odin, itu baru dikatakan puasa. Bedanya ndek kono ibadah ambek kebiasa itu, ambek adat itu ngono, bedanya nek niat. Sampean raup ambek wudu, ya gak ono bedane, beda-beda tipis lah. Lek raup kan sakarepan ya, lek wudu kan ada aturannya. Tapi bedanya di mana itu? Niatnya. Kalau sampean nawaitul wudu, ya wudu berarti sampean itu. Jadi tidak boleh haram berpuasa. Itu kalau memang puasanya ya puasa, namanya puasa dengan niat. Lho lek gak niat, bengi gak niat. Kan wis biasa gak mangan, anjen biasa apa? Maksudnya Ramadan bareng-barengan kan. Gak enak lah gak poso dhewe awake iki. Ya apa? Ya tetep gak apa-apa gak mangan, gak ngombe koyo wong poso wis koyo iku. Tapi bengi gak usah niat. Lho gitu caranya. Lek sampean malam orang perempuan haid seperti tadi itu contohnya ya. Gak enak aku awan-awan gak poso dhewe iku. Kok wis kadung kulino poso kabeh ngene iki. Nah, ya apa? Ya tadi itu gak usah niat malamnya tapi di siang hari mulai subuh sampai besok maghrib gak makan, gak minum, gak dan lain sebagainya. Ya sudah gak apa-apa itu. Anggap itu diet gitu saja ya. Loh, niatnya yang gak maksud saya besok tidak niat poso wisan, niat poso nggak boleh, udah nggak boleh, niat puasanya nggak boleh, ya. Jadi nggak makan, nggak minum, disertai dengan niat itu namanya puasa. Lek nggak makan, nggak minum tok atau yang lain tidak dicegah, cuma nggak niat,
bukan puasa. Yang tidak boleh itu puasa. Artinya nggak makan, nggak minum, dan perkara yang membatalkan puasa disertai niat. Udah. Lho lek kepingin barengi sing lanang utawa anak-anake padha-padha gak mangani, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ya apa? Ya malamnya gak usah niat. Udah gitu. Itu ilmu. Makanya wa amma idza lam tanwi wa mana'at nafsaha at-ta'am wa syarab fala yahrum 'alaiha li'annahu la yusamma sauman. Ya. Jadi kalau malamnya itu tidak niat, terus siangnya tidak makan, tidak minum, ya apa itu? Bagaimana itu? Fala yahrumu, maka tidak haram. Karena apa? Li'annahu la yusamma sauman, karena itu bukan puasa namanya. Walaupun nggak makan, nggak minum, cuma diet. Itu dok. Dah. Wasani utawi kang nomor loro iku tadi sudah. Wasalisu utawi kang nomor telu iku qiraatul Quran, maca Al-Quran. Baca Al-Quran nggak boleh. Kalau orang punya hadas kecil boleh baca Al-Quran. Orang nggak berwudu, nggak punya wudu boleh baca Al-Quran. Memegang yang nggak boleh. Kalau bacanya boleh, ya. Sampean hataman nggak punya wudu boleh. Bismillahirrahmanirrahim alif lam, tapi gak ngotek ya nggak apa-apa. Kok ae malik yo kancane celuk rene balik no gitu. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau orang punya hadas besar, katakanlah seperti tadi itu haid, tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran kalau memang apa? Bi anta talaffadhu wa tasma'un bi nafsiyata. Baca itu namanya dilafatkan, memang dilafatkan, terdengar suaranya, itu namanya terdengar sendiri, itu baca namanya. Tapi kalau hatinya yang baca nggak apa-apa, nggak apa. Jadi orang head dulu Al-Quran ya dibaca dalam hati, nggak apa-apa. Itu bukan baca namanya. Nah, dapat suara, ya, nyaris tak terdengar itu. Kalau Isuzu Panther, ya. Wus gitu toh, ya. Pasal isu qiraatul Quran.